Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daryono Anugrah Pratama dengan NIM A11 2018 11449. Di sini saya akan mereview paper yang sudah saya lakukan dengan judul Jurnal Teknik Informatika Unika, Santo Thomas, JTI UST, volume 1, nomor 2, Desember 2016. Untuk papernya sendiri berjudul Analisa Perbandingan Algoritma Prim dengan Algoritma Dijkstra dalam Pembentukan Minimum Spanning Tree. Untuk jurnal ini sendiri pun sudah terindeks Sinta dengan Sinta Score S5. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang dari paper ini dibuat? Jadi untuk latar belakangnya, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan adalah bentuk pengukuran. Perlunya suatu perbandingan merupakan bentuk pengembangan dari ilmu pengetahuan. MST atau Minimum Spanning Tree adalah suatu bentuk pohon tentang minimum yang digunakan untuk membentuk jalur terpendek maupun jalur terkecil. Algoritma untuk mencari jalur terpendek dan jalur terkecil dilakukan dan diaplikasikan menggunakan cara masing-masing algoritma dan metode itu sendiri, sehingga masih dimungkinkan belum diketahui algoritma mana yang paling optimal dalam mencari jalur terpendek maupun jalur terkecil. Kita masuk yang kedua, yaitu apa sih masa penelitian dan landasan teori dari paper ini? Untuk masa penelitian, yaitu untuk mengetahui algoritma mana yang paling optimal untuk pembentukan MST atau Minimum Spanning Tree, maka dilakukanlah sebuah langkah untuk membandingkan algoritma tersebut, di mana algoritma tersebut adalah algoritma Prim dengan algoritma Dijkstra. Untuk landasan teori sendiri ada dua, yaitu algoritma Prim dengan algoritma Dijkstra. Kita masuk yang ketiga, yaitu penelitian yang berhubungan dengan paper ini sendiri. Yang pertama ada algoritma Prim, dan yang kedua adalah algoritma Dijkstra. Kita masuk ke yang pertama, yaitu algoritma Prim. Apa itu algoritma Prim? Algoritma Prim adalah algoritma yang menitik beratkan pada pemilihan bobot minimum berdasarkan simpul yang diambil. Dan karena tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu, algoritma Prim ini sangat cocok untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak. Setelah kita mengetahui definisi dari algoritma Prim, kita juga harus tahu bagaimana langkah-langkah melakukan algoritma Prim. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Pilih sisi UV yang memiliki bobot minimum dan bersisi yang dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Lalu yang terakhir, ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Setelah itu kita masuk ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma Dijkstra. Apa sih algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah algoritma pencarian grafik yang memecahkan masalah jauh terpendek dari satu sumber dengan nilai jalur yang dihasilkan tidak negatif dan menghasilkan pohon jalur terpendek. Algoritma Dijkstra ini sering digunakan dalam pencarian rute. Kita masuk bagaimana paper ini, tahapan penelitian dari paper ini. Menurut paper, tahapan penelitian ini menggunakan tahapan penelitian kerangka kerja, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya, apa itu mengidentifikasi masalah? Yaitu merumuskan masalah yang akan menjadi objek penelitian serta memberikan batasan pada masalah tersebut. Lalu yang kedua yaitu menganalisa masalah. Apa sih itu menganalisa masalah? Yaitu memahami masalah yang telah ditentukan di ruang lingkup atau batasannya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mempelajari literatur. Apa itu mempelajari literatur? Yaitu literatur diseleksi untuk dapat ditentukan literatur mana yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang keempat ada pengujian. Apa itu pengujian? Pengujian adalah mekanisme pengujian
berupa memasukkan node-node yang terhubung dengan membandingkan dari prim dan Dijkstra. Lalu yang kelima, ada analisa hasil. Apa itu analisa hasil? Analisa hasil mengetahui algoritma mana yang lebih optimal dalam pembentukan minimum spanning tree sebagai tujuan dari paper ini dibuat. Kita masuk yang terakhir, yaitu hasil penelitian, bagaimana paper ini setelah meneliti, setelah menganalisa masalah, setelah melakukan metode penelitiannya. Berdasarkan hasil pengujian, di sisi kanan ada tabel. Berdasarkan tabel 1 pada kasus 1, didapatkan beberapa lintasan yang berbeda antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra. Di antaranya adalah dari vertex tujuan 0 menuju vertex 4, algoritma prim menghasilkan lintasan 016324, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 094. Vertex 0 menuju vertex 5, algoritma prim menghasilkan lintasan 016325, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 0945. Vertex 0 menuju vertex 7, algoritma prim menghasilkan lintasan 016327, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 0167. Vertex 0 menuju vertex 9, algoritma prim menghasilkan lintasan 019, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 0 sampai 9. Dan terakhir, vertex 0 menuju vertex 10, algoritma prim menghasilkan lintasan 01910, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 0910. Lanjut ke tabel 2 pada kasus 2, didapatkan lintasan yang berbeda antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra, yaitu dari vertex tujuan 0 menuju vertex 7, algoritma prim menghasilkan lintasan 02563197, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 07. Dan dari vertex tujuan 0 menuju vertex 9, algoritma prim menghasilkan 02563119, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan 079. Lanjut ke tabel 3. Berdasarkan tabel 3 pada kasus 1, di atas terdapat perbedaan jarak lintasan antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra, yaitu dari vertex tujuan 0 menuju vertex 4, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 31,05. Algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 28,8. Dari vertex 0 menuju vertex 5, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 30,05. Algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 29,8. Lalu dari vertex 0 menuju vertex 7, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 30,09. Algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 29,8. Dari vertex 0 menuju vertex 9, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 26,3. Algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 26,1. Dan dari vertex 0 menuju vertex 10, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 30,7. Sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 30,5. Kita masuk ke tabel terakhir pada kasus 2. Terdapat perbedaan jarak lintasan antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra, yaitu dari vertex 0 menuju vertex 7, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 88,92, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 87,3. Dan dari vertex 0 menuju vertex 9, algoritma prim menghasilkan jarak lintasan 88,22, algoritma Dijkstra menghasilkan jarak lintasan 88. Dari hasil penelitian tadi, kita bisa tarik kesimpulan dari paper ini sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, dari hasil pengujian pada kasus yang berbeda, dapat bentuk minimum spanning tree antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra. Yang kedua, berdasarkan hasil lintasan antar vertex pada kasus 1 maupun kasus 2, terdapat perbedaan algoritma prim dan algoritma Dijkstra. Yang ketiga, berdasarkan hasil jarak lintasan antar vertex pada kasus 1 dan kasus 2, terdapat perbedaan antara algoritma prim dengan algoritma Dijkstra. Yang keempat,
Dari hasil total jarak lintasan, dapatkan hasil berbeda antara algoritma PRIM dan Dijkstra. Pada satu kasus 1, algoritma PRIM menghasilkan total jarak lintasan 8,9, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan total jarak lintasan 67,45. Pada kasus 2, algoritma PRIM menghasilkan total jarak lintasan 90,32, sedangkan algoritma Dijkstra menghasilkan total jarak lintasan 177,02. Yang terakhir, kesimpulan paling akhir, dari hasil pengujian yang dilakukan, algoritma PRIM dalam membentuk minimum spanning tree atau MST dan hasil total jarak lintasan lebih efektif dibandingkan algoritma Dijkstra. Sedangkan algoritma Dijkstra lebih efektif dalam menghasilkan jarak dari vertex awal menuju vertex tujuan. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya soal review paper pada siang, pagi, sore maupun malam hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Daviano pamit undur diri. Terima kasih.